Terima kasih, Mas Iksan. Sorry. Eh, Selamat pagi kepada Ibu Wintari Yasmin dari tim Laskar AI. Kemudian juga kepada Bapak Ibu mungkin dari program studi di lingkungan Universitas Indonesia dan juga tentu saja adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini. Di tengah kesibukannya mungkin menghadapi ujian akhir semester ya, jadi mudah-mudahan ini eh, tidak memakan banyak waktu, tapi juga menjadikan sesi ini informatif dan juga sangat bermanfaat nanti untuk rencana ke depan. Jadi tujuan dari sosialisasi ini tentu saja adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa tentu saja bermitra dengan pihak mitra kami dari Decoding yang selama ini juga sudah banyak berperan dengan program bangkitnya ya. Jadi kalau ada yang masuk pernah sering atau pernah dengar program Google Bangkit dulu, itu adalah program salah satu program flagship MBKM atau Merdeka Belajar yang bahkan menjadi pionir. Jadi bukan program awal atau program flagship pertama yang ditawarkan secara nasional di seluruh Indonesia pada saat itu, sehingga kemudian program ini merupakan salah satu program yang sangat prestisius ya buat mahasiswa dan alumni program tersebut untuk bersaing ataupun nanti kompetitif ya, terutama di dunia kerja. Nah, saat ini pihak Decoding bekerja sama dengan tentu saja salah satu boleh dibilang perusahaan yang istilahnya ya memang BUMN, tapi perusahaan yang mungkin bukan BUMN lagi ya, sekarang sudah swasta juga gitu ya. Jadi dalam konteks teknologi, dan kebetulan yang dikaitkan dengan teknologi hal ini sangat boleh dibilang up to date. Jadi mengikuti tren dunia dengan adanya perkembangan terutama di teknologi AI, apalagi dengan Gen AI yang begitu marak dan begitu masifnya sekarang ini. Dan kemudian juga pemain besarnya, yaitu salah satu vendor chip ataupun vendor prosesor AI yang memang menguasai pasar dunia, yaitu dari NVIDIA. Jadi kerjasama antara Lintas Arta sebagai penyedia layanan, terutama nanti AI Factory-nya, dengan NVIDIA sebagai vendor dari teknologi AI tersebut, dan juga Decoding sebagai sebuah katakanlah learning provider yang sudah berpengalaman, ya terutama dengan program-program yang selama ini berlangsung dalam kegiatan Merdeka Belajar. Ini akan menjadi satu sinergi dari satu ekosistem besar yang tentu saja tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan bagi calon-calon ataupun talenta-talenta muda, terutama di Indonesia, untuk menguasai bidang digital, khususnya AI atau Artificial Intelligence. Jadi harapan kami juga bahwa ada banyak mahasiswa UI yang bisa terlibat di sini sebagai nantinya ya akan menjadi atau mungkin katakanlah mendapatkan keahlian atau kompetensi sebagai seorang AI engineer gitu ya, yang bisa turut nanti mengisi skill gap yang ada di dunia industri saat ini khususnya di Indonesia. Tapi tidak juga terlepas dari Indonesia karena ternyata perang skill gap ini secara global sebenarnya telah terjadi. Jadi potensinya sangat besar bagi mahasiswa untuk nanti bisa kompetitif dan mengisi peluang-peluang pasar atau dunia profesional, terutama karir di bidang AI. Jadi harapan saya bahwa semua mahasiswa yang saat ini eligible untuk program MBKM, khususnya di semester 5 ke atas, ya, jadi yang sudah sekarang masuk semester 5, nanti sebentar lagi masuk semester 6, itu bisa memilih atau mulai mempertimbangkan untuk ikut serta, ya, karena Anda nanti akan tentu saja melalui proses seleksi, Anda nanti akan
mengikuti tes dan sebagainya sebelum kemudian diterima atau mendaftar ke program Laskar AI ini. Jadi harapan kami mahasiswa ya sekarang di sela-sela kesibukan ujiannya, mudah-mudahan nanti minggu depan ataupun setelah katakanlah liburan nanti mulai dari minggu depan sampai tahun baru atau mungkin akhir tahun ini itu sudah bisa mempersiapkan diri. Tentu saja harus berkonsultasi dengan pembimbing akademis karena di UI kita punya mekanisme bahwa semua yang mengikuti Merdeka Belajar itu akan harus berkonsultasi dulu dengan pembimbing akademis, kemudian mendapatkan persetujuan dari program studinya sebelum mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi atau dari universitas. Jadi CIL memastikan bahwa semua mahasiswa harus melalui proses itu. Karena kita ingin Anda tidak hanya ikut dengan program ini, tapi juga mendapatkan manfaat yang sebaik mungkin dan mendapatkan insentif yang diharapkan, yaitu insentif dari perguruan tinggi jelas adalah pengakuan kredit yang selama ini juga sudah diatur di dalam peraturan baik dari tingkat kementerian sampai ke tingkat universitas. Jadi ini bisa mengisi ruang kebutuhan dari kredit Anda khususnya untuk pemenuhan yang terkait dengan kegiatan Merdeka Belajar. Jadi silakan bagi adik-adik mahasiswa khususnya untuk bisa mengeksplorasi, melihat apa saja yang bisa dipelajari, apa saja yang bisa dicapai, bagaimana persyaratannya dan sebagainya akan disampaikan nanti. Dan mudah-mudahan ya banyak atau mungkin nanti disampaikan juga ke teman-temannya yang mungkin sekarang sedang ujian dan sebagainya. Mudah-mudahan dari UI banyak mahasiswa yang bisa ikut serta di dalam program ini. Demikian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada yang salah diucapkan dan selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Asta atas sambutan yang diberikan. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah ikutan MSIB, jadi memang Decoding ini pernah menjadi salah satu mitra, bahkan ini adalah mitra yang paling diminati di studi independennya MSIB. Dan sekarang Decoding hadir kembali nih dengan support bersama Lintas Arta sebagai kampus Merdeka Mandiri. Mungkin ini menjadi kesempatan yang baik juga ya bagi kalian untuk diikuti, karena Decoding ini sudah mulai mencari talenta AI muda. Baik, untuk selanjutnya materi Decoding Laskar AI ini akan disampaikan oleh Mbak Wintari. Kepada Mbak Wintari, waktu dan screen-nya dipersilakan. Baik, terima kasih semuanya. Jadi selamat pagi menuju siang semuanya. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Wintari Yasmin, Associate Program Manager dari Decoding. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Universitas Indonesia, kepada Pak Asta, Pak Ihsan, Bapak Ibu dosen gitu ya, dan teman-teman semua mahasiswa maupun alumni gitu karena sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan terkait dengan program Laskar AI seperti itu. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu untuk slide-nya. Baik, sekarang seharusnya sudah terlihat ya semuanya. Jadi di kesempatan hari ini, pagi ini saya akan menjelaskan terkait dengan program Laskar AI yang tadi kurang lebihnya sudah dijelaskan juga sama Pak Asta gitu ya. Jadi program Laskar AI ini merupakan studi independen kampus Merdeka Mandiri seperti itu. Selanjutnya, kalau teman-teman belum tahu gitu ya, apa sih Laskar AI? Jadi Laskar AI itu merupakan program beasiswa coding pelatihan intensif gitu ya dari Lintas Arta yang bekerja sama dengan Decoding dan NVIDIA yang harusnya teman-teman juga udah pada tahu gitu ya NVIDIA itu apa. NVIDIA itu merupakan salah satu perusahaan terkemuka di mana nanti materi-materi yang akan diajarkan itu menggunakan materi dari NVIDIA, yang nantinya tujuan dari program ini adalah membangun ekosistem digital yang berfokus di teknologi AI dalam bidang machine learning dan data science. Jadinya nanti teman-teman kalau ikut program ini akan belajar di paket pembelajaran AI Engineer, di mana pembelajarannya itu
dari fondasinya gitu ya, yaitu machine learning dan data science. Nah, untuk syarat pendaftarannya apa aja sih, Kak, gitu ya. Jadi untuk syarat pendaftarannya sendiri mudah banget teman-teman, yaitu warga negara Indonesia, terus juga teman-teman mahasiswa aktif D3, D4, S1 tahun terakhir, pada saat pendaftaran, terus juga bisa juga fresh graduate lulusan D3, D4, S1, S2, S3 tahun 2023 sampai 2024 dan juga belum bekerja, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang nanya nih, "Kak, kalau semester 5 atau semester 6 bisa daftar nggak?" Bisa teman-teman, tapi untuk saat ini masih diprioritaskan untuk semester akhir gitu ya. Kenapa? Karena memang saat ini ditargetkannya itu untuk employability, seperti itu. Dan juga, untuk teman-teman itu boleh sedang menunggu yudisium atau wisuda. Jadi yang penting saat pendaftaran itu teman-teman, masih aktif mahasiswa, tapi kalau misalnya di tengah-tengah program itu teman-teman udah lulus atau udah yudisium itu tidak dipermasalahkan selama mendapatkan izin dari kampus. Selanjutnya tidak kalah penting itu adalah teman-teman memiliki laptop atau komputer dan akses internet memadai. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut, penjelasan lebih lengkap terkait dengan Laskar AI, itu bisa banget untuk mengunjungi laskarai.id, seperti itu. Selanjutnya, benefit apa aja sih gitu ya yang akan teman-teman dapatkan? Yang pertama, ada akses kurikulum global tanpa biaya. Jadi program ini 100% gratis buat teman-teman semua, di mana materi-materi kurikulum ini sudah berstandar industri global di decoding. Selanjutnya, teman-teman juga akan belajar dari instruktur ahli, di mana nanti bimbingan langsung untuk pelatihan hard skill dan juga soft skill gitu ya, bersama instruktur yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Selanjutnya nanti juga di akhir program akan ada proyek akhir, di mana proyek akhir ini diadakan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang teman-teman sudah pelajari gitu ya, dengan proyek akhir yang sesuai dengan tren dan juga kebutuhan industri. Nah, kelebihannya dari program ini adalah nanti proyek akhir yang teman-teman kerjakan itu bisa dibuat sebagai skripsi, seperti itu. Jadi nanti capstone project-nya itu bisa teman-teman gunakan sebagai skripsi, tapi tentunya sesuai kebijakan universitas. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengen konsultasi nih, kayak, "Kak, gimana ya kan capstone project itu berkelompok. Nah, kalau saya misalkan dibolehinnya sendiri gimana?" Nanti konsultasi aja ke kita, biar nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, seperti itu. Ataupun teman-teman juga bisa misalkan sekarang udah ada nih proposal skripsinya udah di-approve gitu ya. Nah, skripsinya itu mau dijadikan capstone project di program kita, itu bisa banget teman-teman, nanti yang penting harus mengimplementasikan pembelajaran dari kami gitu ya, dan menambahkan AI pada skripsinya. Selanjutnya, nanti juga teman-teman bisa mendapatkan sertifikat gitu ya, sertifikat kelas dan juga sertifikat penyelesaian yang bisa banget untuk memperkuat portofolio teman-teman. Kenapa sih sertifikat nih, penting banget gitu ya, soalnya memang sekarang untuk mendapatkan pekerjaan itu teman-teman tuh perlu lebih dari ijazah gitu ya, harus ada sertifikat-sertifikat yang teman-teman, arsipkan gitu ya di portofolio teman-teman agar bisa dipandang gitu ya, dicek sama HR-HR dari perusahaan-perusahaan. Terus, teman-teman juga nanti bisa mendapatkan konversi SKS atau SKPI gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa konversi hingga 20 SKS karena program ini akan lebih dari 900 jam gitu ya, sesuai ketentuan dari Kampus Merdeka untuk mendapatkan 20 SKS dan juga teman-teman bisa mendapatkan, surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI, tentunya sesuai dengan kebijakan masing-masing universitas, seperti itu. Nah, kita juga tahu nih kalau misalkan, teman-teman semester akhir gitu ya, itu kan biasanya SKS-nya sudah sisa sedikit ataupun tidak ada SKS lagi untuk yang bisa dikonversi, itu nggak masalah kalau misalkan teman-teman nggak konversi, seperti itu. Nah, nantinya juga teman-teman di akhir program ini akan mendapatkan penawaran kerja gitu ya. Jadi nanti akan ada kesempatan penawaran kerja langsung dari partner, Lintas Arta, untuk lulusan program gitu, di mana ini tentunya akan siap membawa teman-teman ke dunia profesional. Nah, kalau misalkan teman-teman
masih bingung Lintas Arta tuh apa sih gitu ya, partnernya siapa aja. Jadi Lintas Arta itu merupakan perusahaan ISP atau internet provider yang tentunya udah well established banget, dan juga anak perusahaan Indosat. Jadi nanti kemungkinan nih penawaran kerjanya bisa ke Indosat, bisa ke Lintas Arta maupun ke partner-partner lainnya. Dan juga ini nggak kalah penting buat teman-teman ada kesempatan jaringan di mana ini bagus banget, luas banget teman-teman, karena butuh banget nggak cuma teman-teman kuliah aja, teman-teman harus, kenal gitu ya seluruh Indonesia, punya teman-teman lain gitu ya, karena program ini totalnya akan menerima 500 peserta dari seluruh Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, terkait dengan learning experience, apa aja sih gitu ya yang akan teman-teman pelajari. Jadi nanti, teman-teman akan, mendapatkan pembelajaran mandiri atau asynchronous learning, totalnya 396 jam. Lalu juga nanti teman-teman akan ada intensive mentoring and consultation gitu ya, di mana, intensive mentoring and consultation ini nanti teman-teman akan, diberikan mentor. Jadi teman-teman harus, mentoring gitu ya dengan mentor dan, tidak belajarnya tuh nggak cuma sendiri, bisa nanya-nanya juga ke mentornya. Dan juga nanti teman-teman, diharapkan bisa selalu melaporkan progres teman-teman ke dosen pembimbing seperti itu. Lalu selanjutnya ada soft skill and career development di mana totalnya 70 jam dan ini sangat penting banget nih buat teman-teman gitu ya yang biasanya belum terbiasa public speaking, terus juga belum terbiasa time management dan lain-lain, itu bisa banget ikutan karena soft skill ini penting banget ya, banyak banget sekarang orang-orang pintar gitu ya, jago ngoding dan lain-lain, tapi soft skill-nya kurang gitu ya, maka dari itu mereka tidak bisa dipekerjakan. Nah, itu sayang banget kalau misalnya teman-teman udah pinter, tapi soft skill-nya kurang kayak gitu. Makanya bisa ikut program ini dan belajar bareng-bareng kita buat, bisa, ngelancarin gitu ya soft skill teman-teman. Terus nanti akan ada instructor-led training gitu ya, bersama expert, itu kurang lebih kayak sesi tatap muka dengan dosen, tapi dosennya diganti dengan expert di bidang, industri seperti itu, yang udah ada di industri. Dan juga yang terakhir ada capstone project atau portfolio development, jadi yang tadi disebutin itu tugas akhir, jadi teman-teman, diharapkan nanti di akhir program bisa mengimplementasikan, pembelajaran-pembelajaran teman-teman itu sebagai tugas akhir. Nah, selain itu, nanti teman-teman bakal dapat bonus juga di mana teman-teman bakal dapat NVIDIA Synchronous Learning sampai dengan 10 jam gitu ya. Jadi teman-teman akan belajar terkait dengan materi-materi dari NVIDIA dan juga nanti teman-teman juga bakal dapat guest lecture session, terkait dengan cyber security, AI, dan juga karir, seperti itu, untuk menunjang pengetahuan teman-teman. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran teknis yang akan dipelajari di platform decoding, kalau misalnya teman-teman udah nggak asing gitu ya sama platform decoding, jadi nanti teman-teman akan, belajar dari dasar AI, visualisasi data, pemrograman dengan Python, analisis data, machine learning, pengembangan machine learning terapan, penerapan data science, dan juga membangun sistem machine learning. Nah, ini tuh belajarnya nanti bakal dari dasar banget, teman-teman. Dan juga, sampai dengan mahir. Jadi kalau misalkan teman-teman ragu gitu ya, kayak, "Kak, saya belum pernah, belajar AI, gimana dong, bisa nggak?" Bisa banget karena kita bakal ajarinnya dari dasar banget kayak gitu ya. Jadi jangan khawatir, yang penting teman-teman komitmen aja di program ini karena kami yakin peserta-peserta yang komitmen itu bisa menyelesaikan program dengan baik, dari pengalaman-pengalaman mengerjakan, menyelenggarakan program-program sebelumnya gitu ya. Selanjutnya ada juga, materi pembelajaran soft skill di mana ini juga yang tadi penting banget buat teman-teman ketahui, yaitu, ada terkait dengan growth mindset gitu ya, terus juga ada time management, ada juga critical thinking gitu ya, ada adaptability buat teman-teman beradaptasi, terus juga ada yang beda yaitu teman-teman bisa belajar terkait dengan, project team untuk machine learning gitu ya, terus juga ada public speaking dan juga personal branding yang untuk bisa menunjang teman-teman nanti di karirnya seperti itu setelah lulus. Selanjutnya, ini kalau teman-teman penasaran timeline registrasinya tuh sampai kapan sih, Kak, gitu ya. Timeline registrasinya itu sebenarnya udah dibuka dari 23 November yang lalu sampai dengan 31 Desember. Ini bentar lagi teman-teman nggak sampai setengah bulan gitu ya,
sisa bentar banget, jadi teman-teman bisa langsung segera daftar. Dan untuk pengumumannya kapan, Kak? Nah, pengumumannya itu nanti sekitar akhir Januari sampai awal Februari, di mana masa pembelajarannya itu nanti akan di minggu kedua bulan Februari, seperti itu. Selanjutnya, untuk alur pendaftarannya gimana gitu ya, kalau misalkan teman-teman belum pernah ngecek di laskarai.id. Jadi nanti untuk alur pendaftarannya sendiri, nanti teman-teman bisa mendaftarkan diri di laskarai.id, di mana nantinya teman-teman bisa mengerjakan tes seleksi. Nah, tes seleksinya tuh apa aja sih, Kak? Yang pertama ada tes pemrograman dasar, yang kedua tes kepribadian atau traits, yang ketiga ada tes logika dan matematika. Nah, pastikan ketika mengerjakan tes seleksi itu teman-teman bisa meluangkan waktu gitu ya, fokus mengerjakannya dan ngerjainnya ini fleksibel teman-teman, bisa pagi, siang, malam, yang penting teman-teman fokus kayak gitu dan punya akses internet. Jadi jangan sampai ada hilang internetnya gitu ya, karena nanti waktunya habis seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman udah nyelesain nih tes seleksinya, teman-teman bisa mengumpulkan berkas pendaftaran. Nah, berkas pendaftaran apa sih yang perlu dikumpulin? Ada 2 teman-teman, ada surat rekomendasi dari universitas dan juga surat komitmen, di mana untuk surat rekomendasi universitas ini teman-teman bisa ajukan gitu ya ke prodi masing-masing ataupun misalkan di UI ada kecil gitu ya, jadi bisa ditanyakan. Nah, nanti kalau misalkan ada teman-teman di sini yang fresh graduate gitu ya, perlu nggak sih surat rekomendasi dari universitas? Nah, kalau untuk, fresh graduate itu bisa langsung, submit surat komitmennya aja. Nah, nanti kalau udah dilengkapi semuanya, bisa memantau informasi lebih lanjut gitu ya di email. Jadi ditunggu aja informasinya. Kadang-kadang juga nanti kita bakal follow up via WhatsApp, jadi jangan kaget kalau misalkan ada tim dari Decoding atau Laskar AI yang bakal follow up teman-teman melalui WhatsApp. Yang penting teman-teman ketika daftar, isi datanya dengan benar, emailnya benar, nomor WhatsApp-nya benar. Kenapa? Biar bisa kita hubungi lebih lanjut. Selanjutnya, ini yang terakhir mungkin ya, jadi tunggu apa lagi teman-teman, bisa segera daftar di laskarai.id ataupun teman-teman sekarang kalau misalnya buka dari laptop bisa scan QR-nya gitu ya. Kenapa? Karena kuotanya terbatas banget teman-teman, cuma 500 peserta aja gitu ya untuk mendapatkan benefit yang sebanyak tadi, ada total 8 benefit tadi dan jarang-jarang banget ini bisa langsung dikasih penawaran kerja ke, partner-partner dari Lintas Arta kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa segera, daftar, sampai 31 Desember gitu ya. Dan juga teman-teman untuk batas waktu pengerjaan tes seleksi dan juga, pengumpulan berkas itu sama-sama di 31 Desember gitu ya. Jadi nanti mungkin sambil ujian, sekarang sambil UAS, bisa juga sambil ngurus-ngurus dokumen, sambil tes gitu ya. Biar nanti di akhir program gitu ya, di akhir program, di akhir Desember itu teman-teman udah lengkap semua dan sebelum universitas libur gitu ya, jadi teman-teman bisa langsung ngurus, dokumen-dokumennya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut selain di sesi ini, teman-teman bisa tanyain di laskarai@decoding.com untuk emailnya atau untuk teman-teman tahu informasi lebih lanjut terkait dengan program-program decoding gitu ya dan juga Laskar AI itu teman-teman bisa cek di sosial medianya Decoding seperti itu. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, pemaparan dari saya kembalikan lagi ke Pak Ihsan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wintari atas paparan yang diberikan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Di sini kalian ikut pelatihan terlebih dahulu di Laskar AI. Setelah lulus dari sini, nanti Laskar AI juga sudah menyiapkan mitra-mitra untuk tempat kalian melakukan mencari pekerjaannya gitu. Jadi sudah disediakan tempat-tempatnya. Sangat apa ya bermanfaat banget nih dan taktis juga nih. Oke, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan bagi teman-teman atau Bapak Ibu dari pihak fakultas di sini yang ingin memberikan pertanyaan, bisa raise hand lalu open mic, atau bisa juga tulis di kolom chat. Oh, oke, di sini sudah ada yang bertanya, Mbak Wintari dari Jenai Jenaikom ya. Apakah ini bisa seluruh jurusan yang daftar, Mbak? Jadi, Oke. prodi apa aja tuh yang bisa daftar?
Oke, jadi sorry mungkin tadi juga kelewat ya penjelasannya. Nah, program Laskar AI ini terbuka untuk siapapun gitu ya, untuk dari jurusan manapun. Jadi bisa banget, yang penting dapat approval dari kampus gitu ya, approval dari prodinya, dari, fakultasnya untuk, bisa mendaftar di program ini. Jadi mau dari jurusan manapun, non IT sekalipun, itu nggak masalah. Oke, jadi terbuka untuk nggak mesti IT ya Mbak ya? Betul, kita yang Oke, penting ada keinginan, rasa ingin tahu terkait dengan AI gitu ya, dan juga komitmen itu bisa banget buat daftar dan ikut programnya. oke baik. Ya, jadi seperti itu ya Kak Jenai. Yang penting komitmennya aja untuk ikutan Laskar AI ini. Oke. Untuk selanjutnya dari Ibu Ibu Wiwit ya. Dari Ibu Wiwit Mardiati. Apakah anak semester 6 bisa ikutan? Oke, jadi untuk semester 6 sendiri bisa mendaftar gitu ya, namun untuk, sampai saat ini masih diprioritaskan untuk yang semester akhir atau di semester genap nanti akan semester 8 ataupun fresh graduate. Tapi nanti kalau misalkan memang kita masih butuh gitu ya, para peserta itu bisa banget kita hubungi untuk yang semester 5 dan 6 seperti itu. Siap. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Fauzan Fadli, izin bertanya, apakah dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang cukup untuk mengikuti program ini? Oke, jadi untuk Laskar AI sendiri nanti pembelajarannya, menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, tidak menggunakan bahasa Inggris. Tapi nantinya untuk slide-nya sendiri nanti dalam bahasa Inggris, untuk pemaparannya nanti dengan bahasa Indonesia. Jadi nggak masalah kalau misalkan nggak lancar bahasa Inggrisnya gitu ya, karena nanti akan dijelaskan juga menggunakan bahasa Indonesia gitu. Ya, jadi seperti itu ya Fauzan ya, ikutan aja dulu, pasti ya ada uh, mentoringnya kok. Misalnya kalau bahasa Inggrisnya nggak lancar, nggak usah khawatir. Selanjutnya dari DC Kirana atau Kiki. Maaf tadi saya terlambat teknis pendaftarannya. Oke, ini terkait dengan teknis pendaftarannya Mbak Bintari. Oke, mungkin sekalian share screen lagi gitu ya, untuk, teknis pendaftarannya. Sebentar. Kok Instagram? Sebentar. Oke, jadi untuk seluruh partisipan di sini mungkin untuk teknis pendaftarannya bisa sekalian di screenshotnya. Iya. Eh, Nah, untuk teknis pendaftarannya sendiri nanti bisa ke laskarai.id, terus nanti ngerjain tes seleksi, ngumpulin berkas pendaftaran dan pantau terus, informasi lebih lanjutnya melalui email ataupun WhatsApp seperti itu. Ini mungkin bisa di-screenshot, nanti juga kalau misalkan, dari Cil bisa minta, slide-nya ke kami, nanti kami akan share gitu ke Cil. Ya, siap. Nanti kami juga akan blast recordnya ke YouTube Chill Mhm, untuk informasi blast YouTube-nya akan kita sampaikan di Instagramnya Chill. Jadi iya. seperti itu ya Kak Kirana. Baik untuk pertanyaan selanjutnya dari izin bertanya juga berarti terbuka untuk fresh graduate dari jurusan apapun ya. Yes, betul banget, untuk fresh graduate-nya juga tidak hanya untuk IT saja, yang non-IT juga tidak masalah gitu ya untuk mendaftar. Yang penting surat komitmennya dilengkapi, tes seleksinya, oke gitu ya nilainya. Kenapa? Karena kita nggak langsung auto approve aja gitu ya, kalau yang udah lengkapin semua berkas, semua tes seleksi, nanti kita bakal stack rank lagi, nilai-nilai teman-teman yang udah daftar, seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Arka Brian. Saya semester akhir di jurusan IT, tapi skripsi saya bisa jadi tidak berhubungan dengan AI. Apakah masih eligible untuk mendaftar? Apakah deadline berkas pendaftaran sama-sama di 31 Desember? Oke, jadi kalau misalkan nih di semester akhir tapi, skripsinya nggak berhubungan dengan AI, itu bisa daftar nggak? Itu nggak masalah, tapi kalau kayak gitu berarti nanti, Arka harus ngerjain skripsi dan juga nanti harus mengerjakan capstone project atau tugas akhir di program gitu ya, karena jadinya 2 hal yang berbeda karena tidak ada keterkaitan AI-nya. Nah, untuk deadline berkasnya sama juga di 31 Desember, maka dari itu kalau mau daftar mending dari sekarang-sekarang aja langsung ngerjain tes seleksi biar, nantinya, bisa request ke UI gitu ya, kecilnya lebih cepat gitu ya di-provide si
surat rekomendasinya dan teman-teman bisa langsung submit di form yang telah kami sediakan, kayak gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Rara, izin bertanya untuk fresh graduate apakah juga memerlukan surat rekomendasi dari universitas? Nah, untuk fresh graduate itu nggak perlu, surat rekomendasi dari universitas, jadi bisa langsung ngumpulin surat komitmennya aja kalau udah selesai tes seleksi. Nah, by the way untuk, surat komitmennya sendiri nanti teman-teman perlu e-materai atau materai gitu ya, 10.000. Jadi teman-teman pastiin aja, sesuai gitu ya, apa aja di situ isiannya jangan diubah, ikutin aja dan, tanda tangannya sesuai. Biasanya sih di surat komitmen tuh suka salahnya e-materai langsung ditimpa tanda tangan. Nah, itu harusnya e-materai, di sampingnya baru, tanda tangan, kayak gitu sih. Iya, karena nanti kalau misalkan ditimpa, materinya itu suka tidak terdeteksi gitu. Betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rifki. Untuk tes pemrograman dasar, materinya spesifiknya apakah bisa diperjelas? Mohon infonya Mbak Bintari. Oke, jadi untuk pemrograman dasar itu, seperti gimana ya ngejelasinnya, kayaknya sulit gitu ya kalau misalkan dijelaskan langsung di sini. Nah untuk, Rifki bisa banget buat, hubungi email kami di laskarai@decoding.com. Nanti kita coba jelasin, terkait dengan, detail, tes pemrograman dasarnya tuh materinya apa aja gitu ya, yang mungkin bisa untuk Rifki, persiapkan sebelum ikut tes seleksi, Laskar AI. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wintari. Untuk seluruh pertanyaan di kolom chat sudah terjawab. Ada lagi pertanyaan dari seluruh partisipan yang ada di sini yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung raise hand, open mic, atau bisa tulis kembali di kolom chat. Bagaimana teman-teman? Hmm, Ini sudah jelas. Baik. Oh ya, untuk batas fresh graduate-nya itu apakah memang harus rentangnya fresh graduate banget gitu, atau misalkan baru lulus ada gap year setahun gitu kira-kira. Apakah itu masih bisa ikutan juga Mbak Wintar? Oke, jadi untuk fresh graduate-nya sendiri kita boleh yang dari 2023 gitu ya. Tapi kalau misalnya dari 2022 sorry, belum bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman, mahasiswa gitu ya atau alumni itu fresh graduate-nya 2023 sampai 2024 itu nggak masalah. Oke, jadi ada batas paling nggak minimal maksimal setahun ya. Maksimal setahun. Ya, bagaimana teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi nanti untuk recordnya kami share di YouTube Chill, dan untuk informasi Blast di YouTube-nya akan kami sampaikan di Instagram Chill, dan juga akan kami sebarkan di grup Kaprodi. Dan nanti di situ mungkin akan dibantu sebarkan oleh Kaprodi-Kaprodi yang bersangkutan seperti itu. Dan juga nanti akan kami lampirkan juga form untuk pengisian surat permohonan surat rekomendasi dari Chill-nya. Baik, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dari seluruh partisipan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, semoga ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian. Mungkin sebelum kita mau akhiri sosialisasi hari ini, dari Mbak Wintari mungkin ada yang ingin ditambahkan nggak Mbak Wintari sebagai closing statement? Oke, jadi mungkin tambahan dari saya gitu ya, biasanya tuh kalau, teman-teman mahasiswa yang yang udah lulus gitu ya, itu biasanya suka nyesel kenapa sih waktu masih jadi mahasiswa tuh kurang aktif gitu ya, jarang ikut beasiswa dan lain-lain. Nah itu daripada nyesel nanti teman-teman gitu ya, pas lulus itu mending
daftar gitu ya, kalau misalnya daftar nggak keterima itu nggak masalah, yang penting udah nyoba dulu daripada nanti nyesel di akhir-akhir, "Kenapa ya dulu nggak nyoba buat daftar?" Dan kalau keterima kan lumayan banget gitu ya teman-teman dapat, portofolio gitu ya dari, tugas akhir, juga ada, sertifikat-sertifikat buat pendukung portofolio teman-teman, dan juga bisa dapat kesempatan buat, penawaran kerja dari, partner-partner lintas sarta. Jadi sebelum teman-teman, menyesal gitu ya, mending segera daftar. Dan ini ada nanya lagi tambahan, kuota yang tersedia berapa, itu 500 ya teman-teman. Jadi, sedikit gitu ya, dan kami harap teman-teman dari UI bisa merasakan benefit-nya gitu ya, untuk bisa menjadi salah satu, peserta dari program Laskar AI. Nah, apakah bisa, untuk mahasiswa S2? Itu untuk saat ini belum bisa gitu ya, untuk mahasiswa aktif, S2 bisanya paling fresh graduate, seperti itu. Mungkin itu aja closing statement Oke. dari saya. Ya, jadi itu ya mohon diperhatikan lagi nih teman-teman. Jadi tolonglah untuk mengorbankan masa muda kalian untuk masa depan yang lebih baik lagi. Nah, ini udah ada kesempatannya nih. Tinggal kalian ikutin aja untuk nanti di kedepannya akan lebih baik lagi. Baik, dari Bapak Asta mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita akhiri sosialisasi hari ini. Makasih, Iksan. Ya, saya pikir intinya mungkin daftar aja ya segera, dan manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, mumpung masih mahasiswa terutama gitu. Apakah dalam rangka MBKM maupun tidak, dan menurut saya MBKM merupakan satu proses yang memang memberikan insentif buat mahasiswa untuk mendapatkan kredit dari kegiatan ini. Dan tapi manfaat yang terbesar tentu saja adalah skill maupun keahlian yang dikembangkan dan pengalaman yang real nantinya ketika mengikuti proses tersebut. Dan menurut saya itu yang paling utama. Jadi ekspektasinya setinggi mungkin gitu ya, dengan tujuan tentu saja adalah meningkatkan apa, daya saing nanti, terutama ketika lulus. Gitu. Jadi sekarang ini banyak mahasiswa-mahasiswa yang atau lulusan-lulusan terutama yang saat ini masuk ke dunia profesional itu yang justru akan mendapatkan lebih, terutama dari sisi daya kompetisi, daya saing ketika mereka sudah mengantongi bukan hanya keahlian tapi juga pengalaman melalui kegiatan seperti Merdeka Belajar. Jadi silakan dan manfaatkan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan sukses ya. Semoga sukses dan benar-benar bisa terpilih untuk mengikuti program ini. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak Asta. Baik, luar biasa paparannya dari Mbak Bintari terkait dengan roadshow Laskar AI hari ini, dan juga insight dari Bapak Asta. Kita sudah di akhir sosialisasi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir, pada Mbak Bintari kesediaannya untuk melakukan sosialisasi Laskar AI, kepada Bapak Asta, pada tim Decoding, Bapak Ibu dari pihak fakultas, dan seluruh teman-teman mahasiswa. Saya mewakili tim yang bertugas izin undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Saya izin leave. Terima Ya. kasih, Bu Indari.